Oke. Balik lagi. Nah, oke. Nah, ini balik lagi tadi, saya lulusan multimedia dari Swinburne University, dari Melbourne. Terus kok bisa nggak nyambung ya? Nyasarnya ke asuransi. Nah, sebenarnya kenapa sih dulu saya ambil multimedia? Jadi saya itu matematikanya nggak gitu bagus. Terus bahasa juga kagak gitu bisa. Jadi tapi saya suka sama komputer. Cuman kalau misalnya belajar IT, mungkin Brosis di sini ada yang lulusan IT nggak? Atau lulusan media? Mungkin boleh di chat. Kita ini aja ya, sambil kayak ngobrol-ngobrol ya, supaya lebih santai. Dan saya juga tahu ada respon dari teman-teman semua di sini. Nah, mungkin nggak ada yang IT ya. Jadi kalau misalnya IT itu tentang coding kan ribet ya. Ada, yeay. Nah, berarti hebat ini Bro Handianto ya. Saya dulu kalau misalnya belajar coding, pusing kepalanya, mumet kayaknya. Jadi akhirnya nyasarnya ke media. Jadi masih bisa ada grafik-grafik, tapi dari komputer. Makanya saya pilihnya multimedia. Dan akhirnya setelah saya pelajari, seru ya belajar media ini, dan saya suka desain-desain. Nah, jadi makanya lulusannya Bachelor of Multimedia. Nah, ada seorang bijak ya, seorang bijak. Ini namanya Sir Richard Branson yang punya Virgin Corporate, itu banyak sekali lini bisnisnya. Salah satunya pesawat, terus ada recording. Pasti Brosis di sini pernah dengar ya. Dia ngomong begini, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Jadi maksudnya kalau misalnya ada sebuah opportunity, itu diambil dulu, baru nanti mikir gimana ya caranya. Nah, saya orangnya rada kayak gitu. Jadi, waktu saya sekolah di Melbourne itu, saya banyak kerjain part-time work experience, apa sih, magang gitu ya, bukan magang, apa part-time, ya jadi kayak sambil sekolah, saya sambil kerja, cuma kerjanya bukan yang serius, saya kerjanya kayak di sebagai kasir. Sebenarnya saya cuma pengen collecting experience. Jadi saya tuh suka coba something yang baru, terus pengen tahu, oh gitu tuh rasanya. Jadi dulu waktu kecil kan waktu masih kecil saya teman-teman di sini Brosis kira-kira umur berapaan ya? Seumuran nggak sama saya? Hopefully seumuran ya. Masih muda Mungkin semua. muda semuanya, mungkin lebih muda dari saya. Jadi kalau dulu waktu masih kecil sering nggak sih main kayak apa tuh cash register, jadi kasir-kasiran. Dulu saya demen banget tuh. Jadi ketika waktu saya ditawarin sama teman saya, kamu mau nggak jadi kasir? Kayak di Carrefour kayak gitu, saya bilang, oh mau, kayaknya seru gitu ya, kayak pencet-pencet keluar. Nah, saya kerjanya kayak gitu. Tapi ternyata kalau udah kerja nggak seseru itu sih. Kita mesti tahu cara nyusun barang supaya nggak pecah telurnya gitu-gitu, itu diajarin semua. Jadi sekarang kalau misalnya sekarang kan kita udah suruh bawa kantong sendiri kan kalau belanja. Nah, jadi biasa saya atur sendiri tuh karena dulu pernah kerja di supermarket juga. Nah, jadi saya kerja di situ. Begitu ada juga jadi waitress, pelayan, jadi barista yang ituin kopi juga pernah cobain. Terus ada lagi yang menurut saya cukup menarik itu jadi voice actor, itu pengisi suara. Jadi di sono itu kita ada bisa bikin buku bahasa Indonesia karena orang bule. Nah, itu hati-hati ya kalau misalnya kita ke Australia, bule di sana banyak yang belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia, mereka bisa ngerti. Jadi jangan ngomongin mereka pakai bahasa Indonesia. Ngomonginnya pakai bahasa daerah aja, mereka nggak ngerti. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, nah mungkin mereka nggak ngerti. Jadi kita buat buku, terus saya isi suaranya. Kayak misalnya, Ibu Budi pergi ke pasar. Nah itu recordingnya beneran di recording studio, jadi berasa kayak artis waktu itu. Dan itu bayarannya lumayan. Waktu itu kalau nggak salah, 1 jam itu sekitar $45. Jadi saya buat satu buku itu ada dapat hampir $1.000. Ya namanya kita anak kuliah ya dapat $1.000 kayaknya happy banget. Dan itu experience-nya seru lah. Nah itu ada yang lain telemarketing dan segala macam itu saya cobain waktu di sana. Jadi saya emang dari dulu kalau misalnya kasih kamu mau nggak coba ini, nggak tahu caranya tapi ya udah coba dulu aja. Toh kita sambil belajar sambil ngerjain. Nah ini kalau misalnya ada tahu Nandos nih, ini dulu pernah ada di Jakarta itu restoran yang jualan ayam. Dulu saya juga jadi pelayan di situ. Jadi karena saya demen gitu ya makan di sana, jadi ya udahlah boleh juga sekalian. Nah setelah saya sekolah, saya sempat setahun cari kerja di sana. Dan waktu kerja 1 tahun itu,
Nah, ini saya buat company bareng sama beberapa teman di sana namanya Triumph International. Jadi kita itu jualan scarf ini nih yang di sini nih. Kan di sana ada musim dingin kan, kita jualan scarf yang di dalamnya ada penghangatnya. Jadi rame-rame lah bareng-bareng kita jualan di sana. Nah, mau jabatannya apapun itu, waktu saya e-marketing manager. Kalau dulu kan nggak sekeren sekarang ya, ada Instagram, ada Facebook Marketplace, ada Tokped dan segala macam. Dulu itu kan nggak se high tech itu. Jadi kita itu jualannya ya ke jalan juga. Maksudnya dulu ada website, cuman nggak terlalu aktif lah. Jadi saya banyak kan kita akhirnya semua mau director finance-nya semua kita ke jalan juga kita jualan. Jadi jualan scarf-nya ini. Jadi itu sebuah pengalaman yang seru juga lah di sana. Setelah 1 tahun, akhirnya kita break company-nya, terus kita banyak yang pulang ke negaranya masing-masing. Jadi saya pun pulang ke Indonesia waktu itu. Jadi selesai karena di sana nggak berhasil dapat kerjaan yang bisa offer saya PR, jadi saya pulang ke Jakarta. Nah, waktu balik ke Jakarta, mungkin brosis di sini juga sama lah ya, waktu setelah lulus pasti pengen punya satu pekerjaan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan apa yang dulu saya pelajari waktu kuliah. Nah, saya juga sama, karena saya di media, saya maunya tuh kerja di advertising atau enggak di TV. Karena kan nyambung dan saya merasa, wah itu keren banget. Akhirnya saya apply, dan ternyata yang pertama kali, salah satu yang pertama yang interview saya adalah Global TV. Tahu kan ya Global TV yang ada SpongeBob, banyak lah kartun-kartun itu kan lebih ke anak muda kan. Kalau misalnya kayak TVRI kan lebih ke yang generasi lebih ke sana gitu kan. Jadi saya pikir, oh Global TV pas banget nih, karena lebih ke anak-anak muda. Jadi waktu diterima di sana itu saya juga seneng banget karena wah keren kan kalau ditanya sama temen, lu kerja di mana? Oh saya kerja di Global TV. Kayaknya ada prestige-nya dan saya berharapnya bisa ketemu artis gitu kan, siapa tahu direkrut. Nah, enggak juga lah. Jadi ya ada feeling itulah, pengen lihat gimana proses film dan segala macam, emang karena saya tertarik sama bidang itu. Akhirnya setelah diterima, saya ingat sekali waktu hari pertama saya waktu kerja, saya dipanggil kan, udah dikenalin sama semuanya, terus akhirnya pas udah mau pulang, waktu itu kurang lebih jam 5:30 kan, kita masuk Tenggo biasa jam 5 atau nggak 5:30. Jadi 5:30 itu udah bel, ya udah saya pulang. Nah, waktu di bawah itu, saya ingat banget saya ketemu beberapa senior saya di eee bagian saya kan, terus dia bilang gini, kamu anak baru, Levina ya?" Dia bilang, "Oh iya, saya Levina." "Iya Kak." Terus dia bilang gini, "Kamu nikmatin deh hari terakhir kamu lihat matahari." Terus saya bingung, maksudnya apa ya? Maksudnya adalah setelah hari itu, besoknya, saya nggak pernah pulang kalau di luar masih terang. Jadi mungkin tadi ada Bro Handianto yang di IT, mungkin ada juga mirip-mirip seperti itu. Jadi nggak pernah pulang kalau misalnya masih terang. Jadi saya itu pulang rata-rata di atas jam 8 malam. Sering jam 10 malam, jam 11 malam, jam 2, jam 3 pagi juga pernah. Karena TV 24 jam, kita sebagai orang yang bekerja di balik TV-nya pun bekerja 24 jam. Pekerjaan sudah menyimpang. Oh, dari IT sis. Oh, oke. Nah, itu dulu saya seperti itu. Jadi, saya bilang, "Wah, ini sih gila juga." Tapi namanya masih muda ya, biasa kan yang kepikiran cuma satu, yaitu pengen cari experience sebanyak mungkin. Dan itu yang ada di pikiran saya mau cari experience sebanyak mungkin, ya udah dijalanin aja. Toh saya passion kan, toh saya suka sama bidang ini. Dan betul, saya suka sama bidang ini. Tapi lama-kelamaan setelah waktu berjalan, lama-lama capek juga sih. Karena setiap hari itu saya pulang ke rumah, kalau kata mama bilang kayak di hotel. Pulang ke rumah cuma tidur, besok pagi berangkat lagi. Jadi cuma tidur doang. Semua saya lakukan di kantor. Sampai pada suatu ketika saya lagi kerja, udah gitu, besoknya itu ada salah satu event besar kita namanya TV Day. Jadi saya lagi kerja biasalah sampai mungkin jam 10, jam 9-an lah, mungkin jam 9 malam waktu itu, saya dapat telepon dari adik saya. Saya 3 bersaudara, saya anak tengah, yang kecil itu beda 8 tahun sama saya. Jadi ternyata dia yang telepon saya, terus dia bilang, "Ci, kayaknya saya nggak enak badan." Dia habis acara sekolah, terus kayaknya kena food poisoning, karena ada beberapa teman-temannya itu sudah ke rumah sakit, ke UGD, karena food poisoning. Dia bilang, "Kayaknya saya juga mesti ke UGD, mau dibawa ke UGD." Kebetulan orang tua saya lagi tidak di Jakarta, jadi
saya cuman satu-satunya yang bisa nemenin dia. Akhirnya ya udah saya bilang ke bos saya, terus kucuk-kucuk gitu kan ke bos saya bilang, "Pak, saya boleh minta izin nggak, Pak? Paling 2-3 jam aja. Saya mau nemenin adik saya ke rumah sakit." Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman Brosis di sini. Ada yang pernah ngalamin nggak? Lagi asik-asik, terus bukan asik-asik sih ya, lagi ada kerjaan, terus ada something urgent yang kita masih kerjain, kita masih izin pulang. Bos saya cuma bilang, "Nggak bisa, karena besok kita ada kerjaan." Di tim saya ada 3 orang, bos saya, senior saya satu, dan manajer saya. Manajer saya waktu itu lagi di rumah sakit karena kena tipes. Dalam 2 bulan dia bisa 3 kali tipes masuk ke rumah sakit karena kecapean. Senior saya lagi syuting di London waktu itu. Jadi saya cuma satu-satunya yang bisa nanganin kerjaan di situ. Jadi ya udahlah, mau nggak mau diem aja di kantor, kerjain selesai, baru bisa pulang. Nah, kejadian itu membuat saya berpikir, dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya juga dua-duanya bekerja, dan saya punya satu image di kepala saya nggak mau kerja yang waktunya saya nggak bisa atur, yang nggak bisa ada waktu untuk orang di rumah, nggak bisa ada something yang urgent itu dikerjain nggak. Saya nggak mau seperti itu. Saya dulu pengen kalau misalnya saya sakit gitu ya, pengen bilang, "Oh mah, cepetan pulang dong, saya nggak enak badan." Itu nggak bisa. Dan itu yang terjadi sama saya nggak even bisa nemenin adik saya. Saya pikir, gila juga ya, saya mendedikasikan waktu saya begitu banyak untuk sebuah company, tapi even minta 2-3 jam aja saya nggak dikasih. Akhirnya saya bilang, "Oh kayaknya ini udah nggak satu visi nih sama visi saya." Jadi akhirnya saya resign. Dan saya berharap ada satu company yang punya fleksibilitas waktu yang lebih oke. Nah, jadi udah saya quit, terus saya happy-happy dulu lah ya sebentar ya. Karena kan udah kerja mati-matian selama berbulan-bulan, akhirnya saya happy-happy dulu. Sampai akhirnya berganti tahun ke tahun depannya, terus saya lagi apply-apply kerja nih. Sama lah ya, ulang lagi prosesnya, kita apply kerja lagi. Udah gitu, saya diajakin sama mama saya ke kantor. Nah, jadi mama saya itu sudah ada di Prudential sebelumnya. Jadi saya udah tahu sebenarnya ada namanya pekerjaan sebagai agent di Prudential, tapi saya nggak pernah tahu pekerjaannya seperti apa sih. Jadi waktu saya diajak ke kantor, ya udahlah saya ikut-ikut aja. Ya udahlah ikut gitu kan. Ikut ke kantor dan melihat bagaimana bisnis ini, bisnis Prudential dijelaskan. Nah, waktu pulang, nah ini, waktu pulang ke rumah, saya ngobrol sama mama saya. Jadi mama saya tuh tahu, saya tuh ya namanya anak muda, kita pasti paling pengen apa sih? Salah satunya jalan-jalan. Simple kok, saya tuh demen banget sama namanya jalan-jalan. Jadi saya liatin kalau misalnya mama papa saya suka jalan-jalan berdua, terus saya suka iri gitu kan, ih kok nggak pernah ngajak sih mereka happy-happy berdua aja. Jadi saya merasa, oh pengen ikut juga nih. Nah, waktu mama saya nanya begini, "Levin, tahun depan kamu mau ikut ke Roma nggak?" Saya pikir saya mau diajak jalan-jalan sama mama papa saya. Oh, kali ini saya diajak jalan-jalan nih. Ternyata dia bilang gini, "Oke, kamu coba jalanin Prudential. Kalau nanti kamu achieve, kamu bisa jalan-jalan ke Roma sebagai reward-nya." Karena kan di Prudential itu kita ada namanya reward incentive trip. Insentifnya adalah ke Roma. Saya bilang, "Roma ya? Wah, mau banget. Saya nggak pernah ke Eropa." Jadi saya pengen banget waktu itu ke Roma. Jadi bilang, "Ya udah deh, saya coba jalanin." Nah, cuman waktu saya dibilang, "Kamu kalau coba jalanin sesuatu, itu cobalah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kasih waktu dan benar-benar dicoba 100%, baru ada hasilnya." Saya bilang, "Oke, saya coba." Jadi saya full time, langsung cobain pada saat itu jalanin namanya Prudential. Dan akhirnya nyampe nggak sih ke rumahnya? Nah, nyampe tahun depannya. Jadi itu salah satu yang bilang, "Wah, ternyata bisa di-achieve di sini." Dan simple banget, waktu itu pikiran saya cuma satu, saya cuma pengen jalan-jalan doang. Dan itu yang saya dapatkan selama di Prudential, yaitu jalan-jalan. Dan saya berterima kasih banget, karena sejak tahun 2011 saya join, kan berarti jalan-jalan 2012. Itu saya benar-benar bisa jalan-jalan ke berbagai macam negara. Ini di sini ada beberapa fotonya, itu ada 4 benua, 24 negara, dan 63 kota. Itu selama saya di Prudential. Jadi kalau misalnya kita dikasih trip
dari Prudential itu kan gratis ya semuanya. Dan saya suka nambahin lagi, jadi kita jalan sendiri lagi. Kalau biasa kayak itu kan cuma dikasih Roma doang. Nanti saya jalan lagi sendiri, misalnya ke daerah Itali, kayak gitu. Jadi makanya saya demen banget. Jadi kalau misalnya udah ada trip, biasa bisa pergi dua minggu. Nah, makanya tahun ini nih sedih banget, karena tahun ini nggak bisa jalan-jalan. Saya terakhir itu pergi Januari ke Vietnam, udah gitu udah kita semua kena lockdown karena corona ini kan. Jadi ya udah, kayaknya udah jiwanya udah meronta-ronta pengen jalan-jalan, udah ini banget ya. Tapi ya ini yang saya dapatkan awal-awal dan itu yang saya pikirkan adalah saya pengen dapat jalan-jalannya dan itu yang saya dapatkan adalah jalan-jalan. Jadi ya sesuai lah ya seperti apa yang saya harapkan pada saat itu. Nah, selain dari itu, yang saya rasa saya dapatkan adalah pengembangan diri. Nah, mungkin Brosis di sini saya tahu yakin dari background yang berbeda-beda. Saya juga dulu orangnya mungkin nggak berani yang namanya tampil di depan, ngomong. Saya lebih prefer saya di belakang layar, saya yang buatin presentasinya deh. Kamu aja yang presentasi, saya yang buatin. Karena dulu waktu kerjaan saya di global, saya itu buat presentasi. Yang presentasiin itu adalah orang-orang sales. Jadi mereka yang ke klien-klien, saya yang buatin aja presentasinya. Nah, kalau bisa seperti itu aja. Jadi setelah saya join di Prudential, salah satu yang saya merasa ada perubahan adalah ya ini, saya di encourage untuk lebih bisa kayak gini, inspire orang, berbicara dan inspire orang-orang banyak. Nah, salah satunya yang ke Vietnam itu. Jadi waktu ke awal tahun ini, saya diminta untuk sharing di Prudential Vietnam. Itu menurut saya adalah salah satu challenge yang, waduh, challenge-nya gede banget ya. Aduh, mesti ngomong pakai bahasa Inggris lagi, terus pakai penerjemah, mau ngomong apa di banyak banget orangnya, dan itu bukan cuma di Indonesia. Tapi saya rasa semua kita dikasih challenge untuk keluar dari comfort zone kita sendiri kan. Kita mencoba sesuatu yang baru, oh jadinya experience-nya nambah nih, experience-nya nambah. Dan tadi balik lagi, kalau dikasih sebuah tantangan, saya lebih, oke, saya iyahin dulu, baru mikirnya nanti. Jadi ketika saya di offer ini, saya bilang, oke, saya coba. Tapi deg-degannya, waduh, pas udah mau acaranya, deg-degan setengah mati. Jadi, ya itu salah satunya saya merasa dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini ternyata tadi waktu awal-awal saya bilang pengen ketemu artis, ternyata Prudential yang kabulin loh ketemu artis. Ini kalau misalnya lihat ya di sini mungkin nggak gitu kelihatan ya, kecil-kecil nih sebelah saya nih, ini Keenan Pierce. Ya mungkin nggak seartis sampai gimana banget ya, tapi waktu saya dikasih kesempatan untuk jadi salah satu pembicara satu panggung dengan Keenan Pierce. Jadi kayak, wah bisa ini loh satu panggung sama mereka, padahal dulu waktu saya kerja di Global TV, boro-boro ngelihat artis, ngelihat juga kagak, karena nggak satu gedung, karena saya nggak pernah lihat mereka syuting. Jadi ternyata diwujudin di Prudential. Dan ini kita ada acara kantor, waktu itu bersama dengan beberapa teman juga, yang sama-sama kita mulai bisnis ini bersama, kita sharing tentang experience. Seperti hari ini saya sharing juga ke Brosis di sini. Jadi ini membuat saya, saya dipush untuk menjadi orang yang lebih berani lah untuk tampil di depan. Nah, tadi saya bilang saya demen banget sama namanya jalan-jalan. Nah, cuman kata orang bilang kalau misalnya experience itu lebih seru kalau misalnya dibagi dengan orang lain. Nah, ini ada Lisha nanya ya, bagi tipsnya dong sis agar bisa pede tampil di depan publik. Yang tadi ya. Ya sebenarnya tipsnya latihan aja sih. Karena sama seperti kita pilot gitu kan, semua ada jam terbang. Semakin sering kita lakukan, pasti akan semakin baik. Kalau misalnya di flashback gitu ya, pertama kali saya mesti sharing di depan orang, waduh itu deg-degannya udah kayak, keringetan gitu ya, padahal AC-nya udah gimana, tangannya udah dingin banget. Ya itu pasti semua experience itu dulu. Tapi itu bagus, karena kalau misalnya kita deg-degan, kita excited juga kan, itu ada satu dorongan di mana kok kita pengen tampil yang baik, kita pengen give the best. Kalau misalnya udah kayak, biasa aja lah, nah itu udah, saya selalu bilang, kita harus selalu give the best. Put your heart in everything that you do. Jadi sama seperti tampil di publik pun, kita give the best. Dan itu yang mungkin akan bikin kita jadi deg-degan, aduh bagus nggak ya? Nah latihan aja.
Cuma itu kuncinya latihan aja sering-sering dan semakin sering tampil, semakin pede akhirnya. Jadi kita namanya jam terbang ya, semakin baik ya semakin panjang ya semakin bagus. Tapi jujur aja, Brosis saya juga udah mungkin udah melakukan beberapa kali pun tetap aja deg-degan karena pada nature-nya itu saya nggak suka tampil di depan. Jadi setiap kali itu, aduh kayaknya deg-degan. Even kayak begini Zoom aja saya deg-degan. Kayak aduh gimana ya, kalau misalnya ada yang internetnya jelek, entah tiba-tiba keputus, pasti semua ada kemungkinan itu. Nah, seperti itu. Jadi latihan aja. Nah, tadi balik lagi ke jalan-jalan ya. Ini saya pengen share experience, saya pengen ajak orang tua saya juga jalan-jalan. Walaupun sebenarnya mereka dulu juga udah bisa jalan-jalan sendiri. Tapi inilah yang saya uh, dapatkan di bisnis ini adalah fleksibilitas waktu. Jadi orang tua saya dulu dua-duanya sama-sama pekerja, maksudnya karyawan yang 9 to 5 ya. Jadi ya kerja kantoran terus pulang, bukan pengusaha yang mungkin kadang kita bisa atur waktunya. Jadi mereka lebih yang kerja, jadi waktunya itu nggak ada. Nah, jadi ketika sudah ada di bisnis Prudential ini, mama saya, jadi malah ada banyak waktu dan lebih fleksibel. Nah, jadi saya ketika udah di Prudential pun saya pengen ajak orang tua saya juga, oke yuk kita bareng-bareng yuk. Jadi bisa jalan-jalan pada saat nggak high season. Jadi nggak ramai juga kayak ini jalan-jalan bareng-bareng. Karena waktu itu, ya itu waktu adalah menurut saya yang paling berharga. Kita nggak pernah bisa beli waktu. Jadi itu yang bisa kita nikmatin. Dan ini waktu itu ada salah satu reward Prudential ke Santorini. Jadi saya tahu mama saya pengen banget ke Santorini. Jadi saya bilang, oke mah, tahun ini saya pengen hadiahin, pengen ajak mama jalan-jalan ke Santorini. Dan ketika saya merasa kalau misalnya ada something yang kita kasih buat orang lain, itu menjadi salah satu pemicu paling besar. Dan setiap kali kalau misalnya pulang abis kerja ya pasti teman-teman di sini kan rata-rata udah bekerja semua ya, pasti ada dong pulang kerja capek rasanya, aduh males nih besok ke kantor. Nah kalau misalnya saya ingat lagi saya udah janji sama mama saya bilang oke, saya ajak ke Santorini, langsung oke besok harus jalan lagi nih, harus jalan lagi. Karena kalau misalnya di Prudential mereka tuh ada target waktunya sampai Desember biasanya. Kalau Desembernya udah kelewat, ya udah. Jadi nggak dapet reward-nya. Jadi semuanya itu ada jangka waktunya. Jadi saya bilang, oke saya harus selesain nih dalam tahun ini. Kalau misalnya emang mau dapetin reward jalan-jalan ke Santorininya. Nah jadi seperti itu. Itu yang menjadi pendorong saya, oke saya harus kerja lebih giat lagi. Karena mau ajak orang tua saya jalan-jalan. Dan ini yang terakhir foto yang di bawah ini, itu waktu saya ke Vietnam, saya ajak papa saya. Saya nggak pernah nyangka, teman-teman, dulu ketika saya kecil, papa saya kan bekerja dan beberapa kali bisa disuruh untuk bisnis trip ke luar kota atau ke luar negeri. Dan kita kadang-kadang keluarganya suka diajak anak-anaknya ya, biasalah kalau misalnya dikirim kayak ke Singapura, pasti mau ikut jalan-jalannya kan. Jadi kita diajak. Nah, ini yang terjadi di Prudential adalah sebaliknya. Saya ajak papa saya untuk nemenin saya bisnis trip waktu itu ke Vietnam. Dan itu something yang saya nggak pernah nyangka yang bisa saya lakukan. Papa saya ikut saya bisnis trip, padahal dulu saya yang ikut papa saya bisnis trip. Jadi kali ini dia yang nemenin, dia yang jadi guardian-nya lah ya. Karena di Vietnam saya juga nggak pernah ke sana, takut juga kan. Walaupun semuanya ada yang nemenin lah di sana. Tapi ya seperti ini tuh something yang nggak bisa dibeli dengan uang. Something yang kalau orang bilang itu priceless, nggak ada harganya. Jadi ya saya bersyukur banget sih ada di bisa mengerjakan bisnis yang dimana saya juga mendapatkan bukan hanya dari materi aja, tapi pengembangan diri dan juga waktu yang saya bisa spend dulu mungkin nggak gitu banyak waktu dengan orang tua saya, tapi sekarang bisa dinikmatin bersama. Dan ini salah satu juga tadi tujuan saya di join pertama adalah cuma pengen jalan-jalan. Tapi sekarang saya tahu tujuan saya untuk di Prudential adalah making an impact di kehidupan banyak orang. Jadi dengan saya yakin lah ya pasti Brosis ini pernah dengar namanya polis asuransi. Nah, jadi saya juga punya banyak nasabah yang membeli namanya polis asuransi. Dan salah satunya itu yang saya ingat masih saudara itu terkena leukemia. Jadi dia terkena leukemia dan akhirnya meninggal. Nah, itu kan dia punya polis asuransi dan ada jumlah nilai uangnya kan, nilai tunainya. Nah, ternyata nilai tunainya itu
itu mau dipakai untuk kakaknya dia untuk sekolah. Jadi sekolah kedokteran dan dia ambil kedokterannya ada spesialis untuk kelainan darah. Dan mungkin keberhasilan dia sebagai dokter ada andilnya sedikit dari kita. Jadi itu making an impact. Dia merasa, oh karena kejadian ini dia pengen membuat impact di kehidupan orang lain. Jangan sampai yang terjadi seperti adik dia sudah terlambat. Nah itu salah satunya yang bisa membantu adalah nilai tunai yang dapat dari polis itu. Dan itu yang akan disimpan sampai nanti untuk anaknya biar bisa ambil spesialis kedokteran untuk penyakit darah itu. Saya pikir simple thing seperti itu bisa making an impact di kehidupan orang lain. Atau misalnya seorang ayah yang dipanggil duluan masih meninggalkan anak-anaknya yang masih kuliah atau masih sekolah. Nah, peninggalan dari orang tuanya ini yang berupa cash, ternyata bisa membantu melanjutkan mereka tetap bisa sekolah. Dan saya rasa itu membuat impact di kehidupan mereka. Dan saya rasa itu adalah tujuan dari salah satu bisnis ini. Saya bilang, wah ini keren banget kita bisa membuat impact di kehidupan orang lain. Dan sebenarnya simple banget. Cuma mereka bilang, Levina, thank you ya. Sudah waktu itu diperkenalkan untuk mengambilkan polis ini. Sehingga ketika itu terjadi, nggak terlalu resikonya secara financial, tidak terlalu besar. Mereka tetap bisa melanjutkan hidup. Dan simple thank you itu menurut saya udah cukup buat saya, oh iya ya, ini adalah the core bisnisnya, inilah tujuan dari bisnis Prudential ini, membuat impact di kehidupan orang lain. Jadi itu saya merasa, wah ini keren banget. Jadi bukan cuma jalan-jalan aja, tapi ada tujuannya. Nah, tadi sesuai judul ya, bisnis dua generasi. Jadi dari mama saya awalnya sebagai menjalankan dulu dan saya ikutin footstep-nya. Mungkin saya berpikir kalau misalnya dulu papa saya kan juga bekerja, papa saya itu bekerja di bidang finance, leasing, dan kalau misalnya saya ikutin jejak dia waktu terakhir sebagai direktur tapi sekarang udah pensiun, kalau misalnya saya ikutin jejaknya dia, kayaknya mungkin juga sih saya bisa nanti jadi direktur juga kan, tapi saya harus mulai dari bawah. Dan nggak mungkin kan tiba-tiba papa saya bilang, saya mau pensiun terus kasih direkturnya nih buat kamu. Kan nggak bisa, karena saya belum tentu sekeren papa saya bisa jadi direktur juga dan kemampuannya sama. Dan itu butuh bertahun-tahun untuk bisa sampai ke posisi itu. Jadi waktu ketika salah satu bisnis Prudential ini adalah bisnis yang bisa diwariskan. Jadi kalau misalnya mama saya bilang, udah mau pensiun dulu aja nih, kamu pegang, itu bisa langsung sistemnya semua bisa dipindah tangankan. Dan untungnya saya juga cukup tertarik dengan bisnis ini, jadi saya juga ikutin bisnis ini dari awal. Mama saya belum pensiun sekarang, kayak dia belum mau pensiun. Jadi masih menjalankan bisnis ini, dan kita menjalankan bisnis ini bersama-sama. Dan enaknya adalah, kalau dulu saya pengen banget waktu masih sekolah, saya pengen ditemenin sama mama saya, dan sekarang Tuhan baik banget gitu, jadi kasih saya waktu untuk bisa bareng-bareng, dan dulu waktu yang mungkin istilahnya nggak dapet lah dulu waktu ketika saya kecil, ini terbayarkan penuh di bisnis ini, karena saya menjalankan bisnis ini bersama dengan mama saya. Jadi tiap hari, ya udah kita barengan aja. Jadi kalau misalnya kita ketemu klien, itu pun karena kita, ya mungkin mikirnya, ini dua beda generasi, ada namanya generation gap ya. Kadang kita berpikir, aduh kalau misalnya udah lebih tua, pasti cara kerjanya beda nih. Dan betul tuh cara kerjanya beda. Tapi yang uniknya adalah, karena kita ada generation gap ini, jadi bisa mengambil market yang lebih tua dan juga yang muda. Kalau misalnya marketnya yang lebih berumur, ya udah mama saya yang maju. Tapi kalau misalnya yang lebih muda-muda, ya udah itu saya yang maju. Jadi malah jadi bekerja sama bareng-bareng. Dan itu saya bilang, wah ini bisa dijalanin dengan siapapun, mau beda generation gap atau misalnya ternyata seumur, itu bisa dijalankan dan sistemnya itu udah simple banget, tinggal dijalankan aja. Jadi buat saya, ini adalah bisnis, dan nantinya ketika saya, kalau nanti saya juga udah mengembangkan bisnis ini dan nanti punya anak, saya bisa mewariskan untuk anak saya juga. Jadi mungkin 3 generasi ya, tapi sekarang belum ada, jadi baru 2 generasi. Nanti bisa 8 generasi mungkin. Jadi ini bisnis yang bisa diturunkan semua dengan sistem-sistemnya. Jadi mungkin ini menjawab yang ini kali ya, Nit ya, bisnis 2 generasi. Nah, ini yang terakhir, ya. Kalau misalnya tadi ngomong sesuai passion yang pertama,
kan tadi berubah arah dari media kok tiba-tiba ke insurance. Nah, saya tetap bisa menjalankan passion saya yaitu ya art lah ya. Saya demen namanya buat-buat kayak grafik-grafik, terus saya emang demen disalurkan, dan ini yang kenapa ada namanya Little Picasso yang saya buat bersama ada partner saya berdua. Jadi kita buat ini untuk anak-anak. Jadi ini untuk, karena dulu saya belajarnya media, art, saya tetap pengen, kesenangan saya itu tetap berjalan. Jadi mana itu ada bisnis lainnya ini, dan ini dua-duanya bisa dijalankan. Emang saya purpose utama secara financially saya cari di Prudential, tapi untuk ini adalah untuk menyalurkan passion saya lah ya. Saya buat di Little Picasso ini. Dan ini sudah berjalan 3 tahun. Dan saya happy gitu loh, saya menjalankan ini dengan happy juga. Karena sesuai dengan yang saya demen juga, bukan saya nggak demen sama ini, saya juga demen dua-duanya. Jadi di sini semuanya bisa dijalanin ya, Nit ya. Happy-happy jadinya. Saya rasa itu udah begitu aja sih, Nit, sharing saya. Jadi singkat aja, nanti mungkin kalau misalnya ada brosis yang mau nanya atau mau ada yang nggak jelas atau kecepatan, mungkin boleh bertanya di chat. Oke, thank you, gitu aja, Nit. Oke, thank you Sis Levin ya. Kita punya panggilan sayang nih sama dia. Jadi Inces, kenapa? Inces, Princess itu. Jadi ceritanya ini kan memang maminya sudah mewariskan ya bisnis yang, atau kerajaan bisnis malah ya kan, namanya Prime Agency kayak gitu. Saya pribadi melihat ini bagus karena jadi spirit, oh ya kalau down, kalau kita mau achieve yang lebih tinggi kita harus punya purpose yang jelas. Nah, saya mau tanya nih, lulusan luar negeri ya, dari Aussie, gengsi nggak sih awalnya? Karena beberapa lulusan luar negeri yang dalam negeri waktu bilang lu jadi insurance agent kayak gimana sih, ya kan? Ngapain kuliah kalau jadi agent kayak gitu kan? Nah, ini kenapa topik ini saya bahas untuk Levin sharingkan, karena kita kemarin ada bicara tentang Alibaba, ada bicara tentang dari bisnis bakery ya. Kita mau kasih scoop, barangkali ini jadi inspirasi ya, Sis Levin atau Inces untuk yang lain. Barangkali hal-hal yang tidak terpikirkan selama pandemi, mereka jadi pikirkan dan melihat ini menjadi insight yang bagus. Kalau seorang yang bestseller multimedia dari Aussie aja mau melirik bisnis ini dan tidak gengsi, kira-kira apa waktu itu motivasinya? Oke, ngomongin gengsi ya. Jujur aja sih waktu awal saya pertama kali mau jalanin ini, saya nggak ada kepikiran apa-apa. Maksudnya ya mungkin orang bilang polos gitu ya. Jadi benar-benar waktu awal itu saya nggak ada kepikiran kayak, oh ntar ditolak orang atau gengsi. Nah setelah dijalanin baru ternyata dunia ini kejam ya. Ternyata baru kayak, oh ternyata orang itu berpikir agen asuransi itu ada image-nya tersendiri. Jadi ya karena saya udah terlanjur gitu loh, saya udah bilang oke. Dan saya bilang saya akan jalanin, ya udah saya akan cari cara gimana caranya. Sedih nggak sih kalau bisa bilang ada temen yang jauhin gitu kan, ya sedih-sedih aja sih. Emang ada sih yang takut gitu kan, ih takut loh diiniin. Tapi saya berpikir semua bisnis itu sama. Toh mau apapun bisnis kita, misalnya kayak tadi IT, mungkin kan dia jual jasa untuk IT atau mungkin punya toko komputer, toh in the end kita akan menawarkan orang kan. Tapi kenapa kalau insurance itu punya image yang negatif ini? Nah mungkin karena dulu-dulunya banyak orang yang suka ngejar-ngejar atau apa. Nah kita jangan jadi orang yang seperti itu. Jadi saya pun nggak pernah kayak, oh apa dikejarin nih orang, nit, ayo dong, buka dong. Sama gue, udahlah kasihanin lah, ayo lanit. Nah kayak gitu kan annoying kan. Jadi saya berpikir kalau misalnya saya di posisi orang itu, kalau saya dideketin orang dengan cara seperti ini, enak nggak sih? Kalau nggak enak ya jangan lakukan. Jadi itu yang saya terapkan. Jadi yang saya lakukan adalah build relationship dengan orang-orang yang saya mau prospek ini, ya temen kan, kalau temen ya emang udah ada relationship kan dengan dia.
Dan yang saya tawarkan adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jangan kayak, udah lalu beli aja lah, cuma 500.000, tapi dia juga nggak tahu beli apaan. Kalau kita nggak akan beli yang nggak ada manfaatnya kan. Jadi yang kita offer adalah manfaat yang bisa dia dapatkan, bukan yang kita dapatkan. Nah seperti itu sih, Nit. Jadi awal-awal sih saya nggak pernah kepikiran gengsi, tapi ya setelah jalanin baru terjadi gitu ya, baru dengar-dengarnya. Tapi semua akan istilahnya indah pada waktunya gitu loh. Jadi orang-orang yang dulu istilahnya mencibir kita lah, yang menganggap sebelah mata, in the end mereka akan lihat kok kalau misalnya kita serius menjalankan ini, mereka akan bilang, oh ternyata lu serius ya. Mau bisnis apapun itu, mau mulai kayak misalnya waktu saya pertama kali yang jual yang Little Picasso itu juga sama gitu kan. Pasti orang kayak, alah paling inilah, paling itu ya, tapi kita jalanin aja, jangan terlalu banyak dengerin. Toh akhirnya mereka lihat, oh ternyata bisa ya. Nah seperti itu sih. Jadi nggak semua bisnis sama sih, aku rasa mulainya seperti itu. Oke. Mungkin menjawab ya nih. Yes. Jadi kita banyak dengar juga story dari lain ya, Sis Lovin. Misalnya orang starting bisnis kosmetik kayak gitu. Mungkin banyak cibiran juga ya. Ini nanti ada bahan berbahayanya enggak, ada BPOM-nya enggak, ya kan? Ataupun bahkan kita mulai bisnis buka bakso pun akan selalu ada yang mencibir gitu ya. Ada nggak sih, Iya, ngapain sih Sis? gitu kan. Ya, Inces ngalamin ya, waktu dulu dicibir dan sekarang berhasil, orang yang mencibir itu jadi lebih respect atau lihat sesuatu yang responnya paling mengena gitu buat Inces gitu. Oke, ada sih dulu saya waktu awal-awal, ya pasti yang salah satu yang sering saya tawarin adalah pasti teman-teman deket kita kan. Kalau misalnya untuk keluarga, itu karena mama saya udah duluan di Prudential, jadi keluarga saya tuh udah habis jadi nasabah mama saya. Jadi, waduh, ya nggak bisa ke keluarga lagi kan untuk sementara. Jadi ya udah saya cari ke teman-teman. Sedangkan waktu saya masih, ya istilahnya baru lulus lah ya, jadi teman-teman juga banyak yang masih baru mulai kerja. Nah, ini ada beberapa teman yang saya tawarin, terus dia bilang gini, Pin, lu kenapa sih nggak dapet kerja ya? Sini, CV lu kasih. Gue kasih, ada temen gue di media nih, gue bisa masukin lu. Nah, sebenarnya kayak gitu kan kadang kesannya tuh karena saking nggak ada kerjaan, saya pilih untuk jalani Prudential. Padahal enggak. Emang saya pilih itu gitu loh. Itu salah satu. Dan ada yang kedua, akhirnya orang itu jadi nasabah saya sekarang. Setelah udah berjalan gitu, ternyata bilang, oh kamu serius toh jalanin ini gitu kan. Nah yang kedua sama juga seperti itu. Jadi kita ketemu udah lama. Biasa kan kalau teman-teman ngumpul, udah lama ketemu, hai, terus pasti nanya, oh kamu kerja di mana sekarang? Waktu saya jawab, oh saya di Prudential. Terus dia cuman kayak, mukanya tuh kayak nggak enak banget, yang dia nggak ngomong apa-apa, tapi dari muka kita bisa baca lah ya. Dan dia kayaknya menganggap remeh banget. Nah tapi sekarang, dan Prudential juga punya berbagai macam cara yang saya rasa itu membantu kita sebagai agent atau tenaga pemasarnya. Salah satu adalah dimasukin di koran Kompas. Ya mungkin Bro Sis ini pernah lihat ya, kalau misalnya baca Kompas, ada beberapa setahun sekali dimasukin kayak achiever untuk Prudential. Dan waktu itu ya kebetulan saya ada di situ. Dan orang ini yang pernah nganggap sebelah mata itu sekarang dia kalau ketemu orang bilang, "Oh, ini si Levina nih, dia di Prudential. Lu lihat deh fotonya setiap tahun pasti ada di Kompas." Itu bukan saya bawa-bawa itu koran Kompas tuh saya bilang nih saya di sini, enggak. Tapi itu adalah mereka kan baca sendiri kan. Dan dia tahu, oh si Levina di Prudential ada nggak ya di sini. Dan itu yang akhirnya bilang, oh ternyata kita jalanin ini adalah serius. Sampai semua itu dibuktikan dengan prestasi dan waktu sih ini. Jadi mereka akan lihat sendiri gitu loh, bukan kita yang bilang kayak nih lihat nih gitu loh, nggak gitu juga sih. Jadi ya itu sih yang salah satu yang saya inget banget responnya setelah berapa tahun akhirnya berubah. Smile-nya jadi lebar ya Sis ya. Iya. Oke, tahun ini tahun ini berarti ada di Kompas lagi atau ada di mana nih? Oh, tahun ini kita masuknya ke RCTI. Wow, masuk TV dong. Ini lagi ya. Iya, waktu itu jadi Prudential udah satu level lagi. Dia udah bukan, kita ada kayaknya di digital waktu itu di majalah, apa ya, saya lupa nih majalah apa. Terus tapi waktu itu dia bikin acara spesial
Jadi dibikin di RCTI. Dan itu semua muncul di situ foto-foto, walaupun agak kecil-kecil, tapi kapan lagi masuk TV? Saya dulu di Global TV, saya nggak masuk TV, ini masuk TV loh. Jadi ya itu appreciation lah yang dikasih dari company untuk recognize kita punya achievement. Oke. Hal yang nggak kebayang sebelumnya ya sis ya, kalau kita memang kerjakan sungguh-sungguh itu ada reward untuk apresiasi ya. Ini pertanyaan, oke, perihal hasil sebelum ke pertanyaan, ini di sini ada Bro Handianto yang tadi juga dari multimedia, nyebrang, sudah beda. Tahu nggak sih sekarang jadi sesosok apa Bro Handianto? Wah, apa nih? Jadi penasaran. Ya, penasaran kan? Jadi direkturnya PT Hasta International Machinery Rental and Company. Sister company dari PT Wadana International. Mungkin kalau Bro Hadianto ya di awal-awal dengerin orang yang waktu nyebrang pekerjaan dari yang dipelajari juga nggak akan jadi direktur seperti sekarang ya. Betul. Jadi menurut saya sih kadang idealisme ya. Kalau awal-awal saya juga kok mau sih ya jalanin ini. Saya juga ya sebenarnya waktu saya simple sih. Otak saya itu kayaknya nggak terlalu jelimet ya. Jadi saya cuma bilang saya pengen jalan-jalan, ya udahlah coba aja jalanin gitu loh. Tapi ya jalaninnya itu saya dengan satu tujuan, yaitu tujuannya saya harus sampai ke Roma itu. Jadi jangan jalanin itu jangan setengah-setengah. Kan banyak yang kayak misalnya saya udah coba nih jalanin, tapi jalaninnya cuma setengah-setengah yang nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi kalau coba itu ya coba 100%, jangan cuma coba-coba doang, tapi cobalah dengan benar-benar gitu. Setelah 1 tahun, kalau misalnya ternyata saya nggak achieve, atau apa, saya baru bilang, ternyata saya nggak cocok ya di sini. Tapi udah benar-benar nyoba, jangan baru nyoba sebentar, terus bilang, saya nggak cocok nih. Ya menurut saya itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Tapi ya, saya waktu itu cuma dengan satu tujuan, kalau saya coba di sini, saya harus benar-benar coba. Dan untungnya berhasil. Mungkin kalau nggak berhasil, saya akan coba hal yang lain. Tapi saya nggak akan menyesal gitu. Saya bilang, ya dulu saya udah benar-benar coba sih, tapi ternyata nggak berhasil, ya udah gitu loh. Gitu sih, Nit. Oke, thank you sis. Menarik ya. Dan ini jadi pertanyaan juga bahwa gimana nih banyak bisnis yang jatuh. Nanti boleh dilihat juga kalau ada yang privately ke sis Levin ya. Oke, saya melanjutkan. Di tengah pandemi ini kan banyak bisnis yang gulung tikar, minimal turun 30-50% kan. Nah, sis Levin sendiri jalanin ini kira-kira gimana pengaruhnya? Karena kita bicara ini bisnis untuk 2 generasi. So far gimana? Oke, ya pasti awal-awal kita kena pandemi ini semua juga stop ya. Waktu kayaknya bulan Maret itu saya juga, waduh, langsung semua kegiatan stop. Dan awal-awal sih saya happy karena saya pikir ini ada waktu untuk bersantai ria nih. Dari yang saya nggak pernah nonton drama-drama Korea, jadi saya nontonin drama Korea. Karena saya berpikir ini paling cuma 1-2 bulan aja. Ternyata berlanjut terus gitu kan. Setelah saya sadar kayaknya saya harus memikirkan nih, mengubah strategi. Karena kita sebagai agent tenaga pemasar Prudential biasanya kita ketemu orang kan, kita ketemu klien, kita ngobrol, sedangkan sekarang nggak bisa. Dan untungnya Prudential sebagai salah satu perusahaan yang support kita juga, jadi dia langsung, nah ini berhubungan dengan IT lagi nih, emang sekarang IT ini udah bener-bener harus gitu kan. Jadi IT mereka lumayan oke, jadi mereka keluarkan cara di mana kita bisa closing itu nggak harus ketemu langsung, jadi bisa virtual dengan Zoom, dia ada programnya. Jadi istilahnya bisnis kita tetap bisa berjalan. Dan uniknya adalah orang kan kayak tadi balik lagi kita cari yang kita perlu. Kalau orang yang melihat COVID ini kayak sekarang, orang takut kan, siapapun bisa kena COVID dan setiap hari itu orang yang kena COVID itu nggak menurun kan, sekarang case-nya sekitar 4.000-an setiap hari. Jadi banyak orang yang mulai takut dan akhirnya menghubungi saya, bilang, Levin saya dulu nggak punya nih untuk perlindungan kesehatan, boleh nggak diceritain? Jadi ya kalau soal bisnis, karena bisnis asuransi itu kan bisnis yang unik ya, karena kita jual sesuatu yang nggak bisa dipegang gitu kan, nggak nyata, istilahnya intangible gitu kan. Jadi yang kita jual apa sih sebenarnya adalah rasa aman.
sama seperti kalau misalnya kayak punya mobil, saya tuh baru beli mobil kan, terus nggak ada asuransinya. Kayaknya kalau nyetir tuh deg-degan banget kayak, aduh takut nih kalau misalnya ketabrak gimana nih. Nah setelah ada asuransi lebih tenang lah, seenggaknya kalau misalnya ketabrak ya ada asuransi lah yang cover. Nah sama sebenarnya itu kan kita jual rasa amannya itu, dan banyak orang yang merasa nggak aman ketika sadar kalau mereka nggak punya asuransi kesehatan, kalau misalnya nanti kena COVID gimana ya. Nah itulah yang bikin bisnisnya tetap berjalan, jadi bisa tetap dilakukan walaupun ada penurunan, nggak awal-awal ada penurunan. Pasti ada banyak orang yang berdampak ke bisnisnya, itu juga ada. Tapi sekarang lebih banyak orang yang nyari sih, Nit. Jadi malah kayak telepon terus bilang, "Tin tolong dong liatin saya punya," atau "Tolong dong orang tua saya belum ada," atau adik saya. Jadi tetap berjalan sih untungnya, Nit. Jadi saya bersyukur banget ini bisnis yang sudah dijalankan bertahun-tahun ini, di tahun ini pun tetap bisa berjalan. Oke, orang jadi lebih ada awareness, Sis ya, tentang Betul. kesehatannya, tentang masa depannya. Saya juga lihat teman-teman saya pengeluarannya jadi lebih tertata ya. Karena sebelumnya kita mungkin beli barang yang nggak jelas lah ya kegunaannya, atau based on leisure, kesenangan kayak gitu. Tapi dengan ini saya punya klien pun yang dia benar-benar jadi ngerti, iya nih karena ada pandemi ini saya diingatkan uang itu dana darurat harus ada. Sebelumnya saya lihat sih dia kayak punya etalase barang-barang kesenangan dan itu semuanya ori mahal punya. Dari itu dia rapiin semuanya kayak gitu, dia cerita banyak. Menarik sih karena kadang-kadang advice aja nggak cukup, kita perlu disadarkan oleh hal-hal seperti ini ya Sis ya. Yes. Kadang dengan kejadian ini sebenarnya kalau dibilang semua kejadian itu pasti ada dampak positif dan negatif sih. Saya merasa juga dengan ya sebenarnya bukannya bersyukur gitu ya, nggak juga sih, maksudnya kayak dengan adanya pandemi corona ini merasa nggak sih mungkin karena kita di rumah terus kan ya, kalau yang kayak saya jadi punya lebih banyak waktu sama keluarga, yang dulunya kan semua pasti pencar-pencar semua kerja masing-masing, sekarang setiap hari semua stuck di rumah kan. Jadi malah bisa punya waktu, kita bisa nonton, bisa masak. Nah, seperti itu kan biasanya paling cuma weekend mungkin ya, dan semua udah busy dengan kegiatan masing-masing. Jadi gimana cara kita melihat itu dari positive side-nya aja, ya udahlah dibawa happy aja gitu kan. Dan saya bersyukur secara bisnis ya emang awalnya pasti ada penurunan dulu karena penyesuaian kan, kita juga pasti semua shock dulu gitu kan, shock dulu, oh gimana nih apa next step-nya, dan setelah udah dapet ritmenya balik ya kita mulai lagi gitu kan. Dan sekarang saya yakin juga mulai banyak bisnis yang banyak yang berubah haluan, dari yang jual ini, waduh sekarang karena berdampak ekonomi mereka ganti line of business-nya atau nggak cara memasarkannya beda. Sekarang kayak Tokped, kayak itu kan gila-gilaan kan, semua itu online. Saya pikir ya sama Prudential pun udah mengarah ke sana, kita semua online. Jadi ya berubah aja. The whole world is changing gitu loh. Tinggal gimana kita bisa ikutin apa enggak. Harus ikutan berubah. Oke. Sama juga ini ada beberapa contoh Sis. Di sini ada Browit punya untuk tour and travel ya. Sekarang pun punya ide-ide kreatif untuk dijadiin virtual. Kemarin ada ke Angkor Wat itu, jadi nanti tinggal kita bayar berapa, tetapi lebih virtualnya nyata dan di sana ada pemandunya real. Kayak ada virtual tour ya. Yes. Di mana bisnis yang sebelumnya plastik tetapi sekarang menjadi telobag. Memang harus ada perubahan ya kalau kita sudah terbentur dengan sesuatu yang sudah nggak bisa ada berubah kecuali diri kita ya. Yang menarik tadi Sis Levin sampaikan bahwa oke, di Prudential jalan kayak gitu sebagai fondasi ya, karena untuk menunjang hobinya artisan ya kan, untuk bisa tetap jalan multimedia. Ini menarik, boleh dijelaskan lebih? Lebih detail gimana menjalani dua ini, karena kebanyakan orang kalau sudah bisnis kayak gitu dia mengorbankan banyak hal kayak gitu kan, hobinya jadi nggak tersentuh kayak gitu. Sis Levin masih bisa menjalani ini, boleh sharing gimana? Boleh. Jadi
Ya saya juga mencari sebuah bisnis itu walaupun saya demen sama yang tadi yang artisan itu ya, saya pikir gimana cara ini dua bisa berkorelasi bareng gitu. Jadi ya istilahnya bisa saling berhubungan lah ya. Nah jadi karena saya punya banyak nasabah juga yang misalnya kayak kadang kan kita pengen kasih saya kado atau apa, nah saya bisa kasih produk saya juga ke mereka. Jadi uh, ya bisa apa saling menguntungkan lah ya. Dan saya pun dengan Little Picasso itu bekerja sama dengan charity, jadi ya kita give back juga tuh community. Jadi ada saya inilah ada profit yang dibagi dari penjualan itu yang untuk disumbangkan untuk charity juga. Jadi ya itu salah satu sebenarnya uh, ya kita kan kita semua pasti mencari uang lah ya, kita kerja pasti mau ada financially seperti itu kan. Dan saya rasa dengan adanya bisnis yang satu lagi ini adalah salah satu saya juga bisa give back to community karena ada charity-nya juga dan saya melakukan itu terus ntar bisa jadiin kado atau enggak saya bisa kasih ke nasabah saya. Jadi saling berhubungan sih Nit. Dan itu karena saya partnership berdua gitu kan. Jadi kita udah bagi tugas-tugasnya emang mungkin saya lebih ke bagian yang jualannya ke marketingnya dia lebih ke bagian insight-nya. Jadi emang udah karena saya mungkin lebih banyak gerak-gerak kan karena mesti setiap hari keluar-keluar juga. Nah dia ada pegang bagiannya masing-masing tapi tetap sama-sama berjalan dan kita sama-sama ngerti. Maksudnya oh kamu bagian ini, saya bagian ini dan udah ngerti dengan kesibukannya masing-masing gitu sih Nit. Jadi ya saya happy sih dengan adanya yang satu lagi bisnis ini. Passion saya yang saya demen ngedesain-desain itu tetap bisa tersalurkan. Dan saya ingat ada seorang dokter ya yang menjalankan bisnis Prudential juga sama. Jadi dia kan dokter, tapi dia jalanin bisnis Prudential. Jadi dia secara financially itu lebih banyak dapat dari Prudential, tapi dia tetap melakukan charity work, yaitu dia memberikan periksa gratis. Ada kan yang di rumah sakit yang di kota-kota kecil, dia itu sebagai salah satu bentuk charity-nya dia. Jadi dia dokter profesionalismnya itu untuk membantu orang, betul-betul membantu orang. Jadi bukan praktek untuk menghasilkan uang lagi, tapi dia itu dijadikan yaitu give back to the community-nya itu sih. Saya bilang, oh itu keren banget sih. Itu ada beberapa dokter yang seperti itu ya, Nit ya. Oke, ya keren. Saya pernah lihat itu. Mungkin sudah banyak didengar bahkan oleh khalayak ya, karena waktu di FB Sis Levin saya pernah lihat Dr. Joan Lee ya kalau nggak salah ya dipanggil oleh portal Think Inspirasi Kebaikan itu untuk bicara di sana. Jadi udah go nasional ya, nggak hanya di lingkup kita aja ya. Menarik sih kalau kita bisa berbuat sampai sejauh itu ya. Sis Levin udah lakuin nih give back to community kayak gitu. Lewat Little Picasso ya. Oke, ada pertanyaan ya, semoga nih. Kita... Oke. Tadi sempat terputus ya. Ada pertanyaan yang menarik apa? Ya. Karena untuk bisa jalanin ini selain jalan-jalan, karena ada pertanyaan nih. Kalau secara bisnisnya apa yang dilihat untuk dijalankan? Karena banyak juga kan orang tua punya bisnis ini di luar manapun ya Sis ya. Tapi anaknya melihat nggak interest ngapain gua jalanin? Tahu-tahu bisnisnya atau perusahaannya diuangkan alias dijual. Nah kalau Sis Levin sendiri mau untuk menjalankan ini apa yang dilihat jangka panjangnya tadi sudah sempat disinggung ya, tapi belum detail ya. Ini bisa menarik. Suaranya agak putus. Oke, saya ulang ya. Suaranya sudah bisa diterima.